Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Misbah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, dan saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Nomor induk mahasiswa saya 1911025. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu sunan, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, untuk pengumpulan tugas akhir semester dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam atas bimbingan dari dosen Aris. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah nama salah seorang wali songo yang dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia dimakamkan di Desa Gapuro, Sukolilo, Gresik. Biodata Sunan Gresik. Untuk kelahiran beliau lahir di Provinsi Samarkand, Uzbekistan. Meninggal pada 7 April 1419 Masehi. Untuk kelahiran belum diketahui secara pasti. Nama lengkap Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah seorang yang pertama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Beberapa versi babat menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucian, Manyar. Pertama-tama yang dilakukan ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahnya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Setelah berhasil memikat hati masyarakat sekitar, aktivitas selanjutnya yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang. Ia berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Romo Manyar. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli. Setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam tetapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Cerita rakyat tersebut diduga mengandung unsur-unsur kebenaran, mengingat menurut Grunfeld, pada saat Maulana Malik Ibrahim hidup di ibu kota Majapahit telah banyak orang asing termasuk dari Asia Barat. Demikianlah dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran-ajaran Islam, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren-pesantren yang merupakan tempat mendidik pemuka agama Islam pada masa selanjutnya. Hingga saat ini, makamnya masih diziarahi orang-orang yang menghargai usahanya menyebarkan agama Islam berabad-abad yang silam. Setiap malam Jumat Legi, masyarakat setempat ramai berkunjung untuk berziarah. Ritual ziarah tahunan atau haul juga diadakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal sesuai tanggal wafat pada prasasti makamnya. Pada acara haul biasa dilakukan khataman Al-Quran, mauludan, dan dihidangkan makanan khas bubur harisah. Menurut legenda rakyat dikatakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Persia. Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Syekh Maulana Ishaq disebutkan sebagai anak dari Syekh Maulana Jumadil Kubra atau Syekh Jumadil Kubra. Syekh Maulana Ishaq merupakan disebutkan menjadi ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri.
Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim pergi ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Syekh Maulana Ishak mengislamkan Samudra Pasai. Syekh Maulana Malik Ibrahim disebutkan bermukim di Champa, di daerah legenda disebut sebagai negeri cermin atau cermin. Selama 13 tahun, ia menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Syed Ali Murtado atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, ia hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam cerita rakyat kadang-kadang juga disebut dengan nama kakek bantal. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam, ia merangkul masyarakat bawah, dan berhasil dalam misinya mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selain itu, ia juga sering mengobati masyarakat sekitar tanpa biaya sebagai tabib. Diceritakan bahwa ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Champa. Besar kemungkinan permaisuri tersebut masih menjadi kerabat istrinya. Saat penyebaran agama Islam, Sunan Gosik melakukan dengan beberapa metode berikut. Yang pertama adalah halus. Sejak pertama kali menyiarkan Islam, Sunan Gosik tidak pernah memaksa atau bahkan menentang agama atau kepercayaan orang-orang, sehingga ia mudah berbaur dengan masyarakat dan kehadirannya mudah diterima. Ia selalu berperilaku dan bertutur kata dengan lembut, juga bersikap baik kepada semua orang. Yang kedua adalah berbaur. Sunan Gosik senang berbaur dengan semua golongan, mulai dari petani, pedagang, bangsawan, hingga fakir miskin. Ia tidak pernah memandang teman atau tidak menghargai seseorang berdasarkan kasta. Dengan mendekati pergaulan masyarakat seperti ini, Sunan Gosik juga belajar bahasa lokal agar lebih mudah berkomunikasi dan menyampaikan dakwah. Metode ketiga adalah perdagangan. Metode dimulai dari membuka warung sederhana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar hingga melakukan perjalanan di berbagai pelabuhan. Selama perjalanan dagangnya, Sunan Gosik bertemu dengan lebih banyak orang dan dari berbagai golongan termasuk kalangan kerajaan. Dengan tutur kata lembut dan kepribadian yang baik membuat banyak kalangan bangsawan dan masyarakat segan dengannya, yang kemudian juga membuat mereka tertarik untuk mendalami Islam. Metode keempat adalah bertani dan menyembuhkan orang sakit. Sunan Gosik mengajari masyarakat untuk membuat irigasi dan cara bercocok tanam yang baik, yang membuat lahan-lahan pertanian mendapatkan cukup air, tanah lebih subur, dan hasil panen meningkat. Ia juga melakukan pengobatan untuk warga Gresik. Keduanya dilakukan agar lebih dekat dengan masyarakat dan agar lebih mudah menyampaikan agama Islam. Terdapat versi lain yang menyebutkan bahwasanya Sunan Gosik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari keturunan Rasulullah SAW dengan nasab Syekh Maulana Malik Ibrahim bin Jamaluddin Akbar Al-Husain bin Ahmad Syah Jalal bin Abdul Wahhan bin Abdul Malik bin Alwi Ammi Al-Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalil Qasam bin Alwi As-Sani bin Muhammad Sahibus Saumiyah bin Ali Awal bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Hingga kini, sebagai tambahan, hingga kini nama Ibu Sunan Gosik masih belum diketahui dengan pasti. Istri beliau bernama Siti Fatimah yang merupakan keturunan dari Raja Champa dinasti Asmakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.